Disalamati dan saya muliakan keluarga beserta jajarannya. Dan saya banggakan masih setia remaja Masjid Jami Suci Manak hingga malam ke-10 ya. Masih tetap berada di masjid selama 10 malam. Dan ini bukanlah hal yang gampang. Kenapa? Karena godaan untuk tidak ke masjid itu banyak. Alhamdulillah tetap istiqomah. Mudah-mudahan ganjaran pahalanya lebih banyak, lebih besar, dan mudah-mudahan saat dunianya memberikan kemudahan, memberikan rezeki yang banyak bagi kita yang senantiasa hadir. Dan Allah jauhkan dari berbagai macam penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, dan semua hajat cita-cita kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Wa bi qauli alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan syukur itu Allah senantiasa terus menerus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, baik yang diminta nikmat itu ataupun yang tidak diminta. Sering minta surga belum? Beli ya. Biasanya jargon duit ya. Surga kadang laret jargonnya. Dan aku ya. Mudah-mudahan dengan sering kita bersyukur kepada Allah, walaupun surga itu tidak diminta, Allah akan hadiahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi yang salawat dan salam yang kita baca bareng-bareng, baik yang dibaca secara tartil dengan qoli ataupun dengan dilakukan adanya, mudah-mudahan kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaitan memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu di antaranya sebenarnya banyak yang harus diingat kembali. Tapi minimal satu yang kita ingat adalah bagaimana Rasulullah SAW itu punya sikap yang mulia. Tahu nggak sikapnya? Sering kan dibaca itu debat. Belum ya? Di antaranya in udiya ya'fu wa la yu'aqib. In udiya, lamunan Kanjeng Nabi niku udiya dilarang. Perlu didengar nih. Disakiti baik fisiknya maupun hatinya ya. In udiya ya'fu, yen Kanjeng Nabi niku ya'fu, maafkan, memaafkan ya, diejek, dihina, difitnah ya. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika yang dihina dirinya, beliau tidak membalas, bahkan memaafkan ya, memaafkan sampai yang paling parah itu di Taif ya, ketika beliau ingin menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, orang-orang Taif tidak menerima, menghina, kemudian sampai dilemparkan batu dan sebagainya, sampai mengenai wajah Kanjeng Nabi sampai berdarah. Dulu malaikat Jibril menawarkan bantuan supaya Taif itu dihancurkan. Dihancurkan apanya? Orangnya, bukan kotaknya, tapi orangnya dihancurkan. Kenapa? Kawin blok sing di Kanjeng Nabi. Ya, kekasih Gusti Allah, kekasih alam semesta alam dilarang. Ya, ditawarkan. Coba kalau kita tawarkan, kamu disakiti banyak orang, satu ente nyakitin kamu misalnya. Malaikat Jibril tekan, tawarin, terima.
balas tak? Yo wis balas bae. Ngono tak? Ya. Kira-kira mau bae. Ya, kita disakiti, diente, dikucilkan, macam-macam lah. Ya. Kemudian malaikat Jibril teman-teman tekan kita. Ya. Ditawarkan supaya balas lagi. Balas supaya cangkemnya pada mengok misalnya. Jawaban iya tak beli? Iya ya, manusiawi ya. Ya, ketika ditawar sekali, balik nampar sekali. Yang tidak boleh tuh ditawar sekali kita namparnya bilang-bilang kan? Haram hukumnya. Nah, haram hukumnya. Tapi manusiawi kita sebagai manusia yang tidak maksud, ketika disakiti orang lain pasti punya ingin sifat membalas. Ya. Tapi kanjeng Nabi karena maksud terjaga, dijaga oleh Allah dari perbuatan yang tidak baik, walaupun disakiti fisik dan hatinya, tapi ilmu dia ya'fu. Nabi itu selalu memaafkan kesalahan umatnya, walaupun umatnya belum dapat hidayah. Karena umat itu ada dua. Ya, umat Nabi itu ada dua. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Ya, umat dakwah, umat yang belum dapat hidayah, yang wajib didakwahi. Ya, kayak mereka yang menyembah matahari, menyembah tempeko, menyembah patung salib, menyembah apapun itu, yang intinya selain menyembah Allah, itu umat dakwahnya kanjeng Nabi. Nabinya nggak ada, diwariskan kepada ulama. Ulama wajib mendakwahi orang-orang yang belum menyembah Allah. Itu umat Nabi sama. Cuma mereka belum dapat hidayah dari Allah. Hidayah itu didapat kalau ada usaha dari kita. Tapi juga ada yang tidak dapat usaha dari Allah langsung. Ya, anaknya bukan biasa, tapi anaknya jadi kiai. Tapi ada juga wong tua kiai, anaknya preman. Ya, hidayah itu begitu. Ya, kita melihat itu jangan menyalahkan orang tuanya. Ya, kita harus sadar, belum dapat hidayah dari Allah. Bisa jadi orang tuanya sudah berusaha banyak untuk mendidik anaknya supaya mendapat hidayah, tapi dasar takdirnya dulu oleh hidayah. In udiya ya'fu wa la yu'aqib. Dan Nabi Muhammad itu memaafkan, kalau sudah memaafkan membalas tidak? Tidak. Ya. Kalau Nabi memaafkan pasti tidak akan membalas. Bahkan kata Nabi, jangan, siapa tahu keturunan dari mereka ada yang mendapat hidayah. Ya. Dan doa Nabi itu dikabul oleh Allah. Taif menjadi mayoritas Islam terhebat terkuat setelah penduduk Taif yang tadi menyerang. Ya. Keturunan dari mereka itu orang-orang yang hebat. Ya. Maka ketika kita dihina, berusaha untuk seperti berusaha walaupun tidak 100%, ya, berusaha untuk bisa sabar. Jadi kita niru idola kanjeng Nabi. Ya, ada begitu. In udiya ya'fu wa la yu'aqib. Kalau kita disakiti baik hati, pikiran, fisik, diusahakan bersifat seperti kanjeng Nabi. Wis menang aja balas. Sebab jari ulama, siapa sih orang yang kotor? Tahu dapat orang yang angkat beton tak? Atau dorong mobil tronton barangkali, atau dorong kapal laut barangkali, pakai cangkul ditarik barangkali. Itu orang kuat? Bukan. Orang kuat itu orang yang ketika timbul emosi yang disebabkan oleh percikan orang lain, tapi dia mampu menahannya, mengendalikannya. Itulah orang yang kuat. Pernah nggak kamu jadi orang kuat seperti itu? Dia cebari batu, dihina, menembai. Dari batu, ini si cicing gitu. Nah, kecing gitu saja. Dari batu, hati-hati. Itu goda setan berikutnya ya. Si cangkemnya batu. Dari kanjeng Nabi, wes, yu'aqib aja batas. Ya, baik pun dia ya'fu wala yu'aqib. Aja balas. Sebab kalau tidak membalas pahalanya 2 kali lipat. Nah,
dosa yang kita dikirim di orang nyakiti, ya kita oleh pahala sabar. Itu yang pertama. Bisa contoh nggak? Kira-kira? Bisa. Muslimah juga sama. Paman batu nafsu sama. Kalau ngomong sintik, ngomong siji balasnya sama. Apa ini laki-laki? Jadi bisa kira kita mungkin. Dulu ya saya belum pengalaman kan. Ya curhat. Laki ngomong siji, rabi ngomong kenapa terdorong hawa suwe ya, perempuan juga sama. Lihat istri Kanjeng Nabi ya, masya Allah, sabarnya luar biasa. Karena ada iman. Lamun ada iman ya, wis cakupe lakanen. Rosos, belum catatannya adik lagi sibuk kan? Ya, ketika orang ngomong ngoceh nyawati laki ya, misalnya, ya itu malaikat adik sedang musik. Sekian detik, sekian menit, ya ngomong apa baik, dicatat, ya, disadar. Ya, misalkan jadi muslimah yang sabar. Orang sabar itu biasa menjaga lisan. Kan lisannya belum bisa jaga, ciri belum bisa sabar. Yang kedua, wa in mayasqut wala yujawib. Dan jika dia dihina, diejek, wah Nabi Muhammad tuh gila. Ada begitu ngomong. Nah, zaman Nabi tapi ini sih niru ya. Nabi Muhammad disebut gila, Nabi Muhammad disebut orang tidak waras, Nabi Muhammad itu disebut orangnya tukang sihir barangkali. Ya, ada yang ngomong begitu. Wah, dihina begitu. Bahkan dihina di hadapan banyak orang. Kira-kira manusiawi hatinya terbakar tidak? Iya. Tapi Nabi yasmut, menang. Ngerumus sih ngerumus, tapi menang. Bari ingat dari Gusti Allah, menangnya ingat Gusti Allah, bari akhirat ya. Wala yujawib dijawab, ya. Rabi lagi nyewa, laki menang angel ya. Ketika kamu dalam hidup masyarakat itu sama, ya. Ketika ada yang marah dan sebagainya, mesti menang. Ya, sebab apa? Sebab orang marah itu seperti api. Api kalah sama apa? Sama air. Air itu lihat tuh. Air itu tenang ya, mengalir sesuai dengan alurnya dari daratan tinggi ke daratan rendah. Ya. Tapi diam-diam menghanyutkan. Ya, air itu gitu. Jadi mau menang aja kemenangan dah. Jadi wa in khusimat yasqut bala yujawib. Dua sikap ini kalau kita tiru seperti Nabi, ya kita akan dikatakan khairul ummah. Kan di kitab berapa? Yakunu khairul anbiya'i wa ummatul khairul ummah. Yang nabinya itu Nabi Muhammad itu khairul anbiya, sebaik-baiknya nabi karena punya sikap yang mulia. Maka umatnya merupakan umat yang paling mulia, terbaik juga. Kenapa? Karena ikut sifat Kanjeng Nabi. Tapi kalau tidak ikut sikap Kanjeng Nabi, ya tidak dikatakan mulia. Ya, diomongi lingkungan, diomongi bagus padahal sih ya. Tapi malah diterima. Suruh salah, tapi diterima. Nah, itu orangnya keras hati, dinasihati, diceramahi, bari sama baik, malah nolak, tidak terima. Berarti hatinya keras batu. Kalau hati keras itu jauh dari hidayah. Bagaimana hidayah mau datang kalau hatinya keras? Sulit. Nah, hidayah itu datang berarti Allah sedang memberikan kebaikan kepada kita. Kalau Allah memberikan kebaikan kepada kita, berarti kita sedang mendapatkan begitu banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan banyak pahala nanti di surga. Tapi ketika kebaikan itu datang, kita nolak karena hati kita keras, berarti kita menghilangkan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kalau ada nasihat dari siapapun,
Ya, selama itu baik, walaupun kuping kita mungkin panas, ya mendengarnya barangkali, tapi karena itu baik untuk kita, untuk kedepannya, terima. Karena kita umat Kanjeng Nabi, umat Kanjeng Nabi itu diantaranya adalah menerima nasihat yang baik, walaupun caranya tegas, seperti sahabat Umar, ya tegas. Yang lembut sahabat Abu Bakar, ya. Yang ada sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ya. Jadi kalau kita ingin disebut khairul ummah, sebaik-baik umat, maka tirulah karakter sifat dari Kanjeng Nabi. Ketika diejek, dihina, tidak menjawab, tidak balas, bahkan sudah memaafkan. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa sedikit demi sedikit menjadi umat Kanjeng Nabi yang bisa mencontoh sifat dan kebaikan Kanjeng Nabi, sehingga kita disebut khairul ummah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum.